semua bisa hadir sama-sama melihat atau mendengar atau berbagi tentang proses dari kita mencoba melahirkan satu media lagi. Sebenarnya prosesnya ini sudah cukup lama direncanakan, paling tidak 6 bulan yang lalu, tapi karena kesibukan dan lain-lain, saya juga sendiri baru sampai di Jayapura Januari pertengahan, sehingga kita konsultasi teman-teman semua yang rasa siap ikuti proses dalam peluncuran ini, kita dorong lagi sama-sama. Jadi memang awalnya kita beberapa ini kita ada di media sebelumnya, jadi teman-teman ada yang mulai tanya ini karena perpecahan di media atau apa, jadi mungkin saya jawab bahwa sama sekali tidak ada. Ini proses proses kerja, proses dialektika dalam gerakan di Papua, khususnya kita anak-anak muda ini dalam melihat dinamika media massa, bagaimana kita berperan sendiri sebagai aktivis, sebagai gerakan, kita memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Sumber daya itu entah kita menulis atau dalam proses melatih diri menulis atau misalnya dalam proses melatih kita menjadi filmmaker, itu semua proses. Makanya saya bilang untuk Harun, dia coba terlibat dalam proses launching ini karena gerakan dan media, khusus entah itu media lisan atau audiovisual, itu tulis atau audiovisual, itu dia berkaitan. Karena dia berkaitan, sehingga kita di dalam Kalawa ini kita berusaha supaya ada semacam keseimbangan antara penulis atau yang menulis atau yang belajar menulis dengan teman-teman yang berusaha menyajikan film. Makanya setelah ini mungkin kita lagi akan dibuat diskusi lagi, kita launching lagi peluncuran film yang kita buat dalam rangka diskusi, tapi lebih ke aktivitas saya kemarin di Merauke dan di Bovendigul. Jadi maksudnya aktivis gerakan, organisasi gerakan, media massa dan aktivitas itu kader dan lain-lain itu harus saling terhubung. Itu yang kita upayakan supaya kita tidak jauh dari situ. Kenapa begitu? Karena dalam hemat saya, dalam bacaan saya itu saya selalu menaruh ini dalam saya punya pandangan bahwa menulis itu tanggung jawab kita secara nasional. Itu disampaikan oleh Pram dalam dia punya salah satu novel ketika dia menyisakan seorang tokoh yang di dalam Bumi Manusia dan beberapa triloginya, itu dia sampaikan menulis itu adalah tanggung jawab nasional. Tanggung jawab nasional berarti kita secara individu punya tanggung jawab itu terhadap perjuangan, terhadap rakyat, terhadap hari ini penindasan, itu menulis itu kita bertanggung jawab secara individu. Itu yang mendorong kenapa kita berusaha supaya proses ini, walaupun memang orang bilang bahwa kita belum sampai di tahap yang sempurna sebagai propaganda, sebagai seorang mempengaruhi opini orang tentang kondisi penindasan di Papua dan lain-lain, tapi kita mencoba supaya tidak tinggal diam, tidak tunduk dan tidak terbuai dengan propaganda di luar bahwa untuk menjadi seorang penulis adalah standar yang sudah ditentukan seperti ini, atau mau jadi seorang orang pembaca harus kalau bacaan berat itu kita buang bukunya lalu kita hanya mendengar. Itu cara-cara pandang begitu secara pribadi kita sudah tolak, artinya kita bantah dan kita mencoba mendorong beberapa media. Mendorongnya itu dari mana? Jadi proses kita mencoba sampai media sebelumnya itu Lau-Lau maupun beberapa gerakan yang kita coba itu memang kita lahir dari proses pembelajaran yang panjang. Misalnya kita buat blog, bagaimana bikin WordPress dan lain-lain, itu proses pembelajaran dari kampus itu didorong di situ. Dan itu juga didukung oleh teman-teman pada saat itu yang akhirnya satu-satu yang akhirnya setelah selesai masih bisa bertahan untuk terus jadi aktivitas perjuangan, menulis, membuat film dan lain-lain, berorganisasi dalam gerakan itu terbatas. Begitu. Itu sampai saat ini. Dan tujuan besar kita melahirkan atau meluncurkan media baru nih, sebenarnya kita mencoba supaya agak sedikit berbeda dengan media yang sudah kita buat selama, saya pikir sudah cukup lama. Jadi ketika kita membuat satu lagi itu bukan sesuatu ini, tetapi memang sudah waktunya dialektika gerakan di Papua itu dia harus punya banyak media massa yang punya perspektif sendiri, punya jalan cerita dan punya target yang ingin dicapai. Misalnya di media sebelumnya kita mendorong di 2019, 2020 kita buat sampai sekarang masih jalan
dan dia sudah dengan pembacanya sendiri, penulisnya sendiri. Penulisnya kita dorong dari bawah, ada yang sudah berjaringan, sehingga saya pikir dari pengalaman itu ketika kita membuat sesuatu yang baru dengan pandangan lagi yang berbeda, tujuan lagi yang berbeda, kita tidak akan mendapati kesulitan karena kita sudah punya pengalaman itu. Dan teman-teman mahasiswa yang akhirnya kita rekrut dalam organisasi gerakan atau ini perlu hanya ditopang dengan sedikit pemaksaan, sedikit membuat kelompok-kelompok diskusi, buat komunitas baca dan lain-lain, itu didorong sehingga orang Papua ini jangan lagi misalnya di ke depan tuh orang sudah bilang kita orang Papua nih suka cerita tapi tidak suka menulis. Ini sebenarnya entah itu pujian atau mungkin sebagian katakan itu mungkin karena memang orang Papua tidak punya kekuatan untuk menulis di situ. Itu banyak faktor menurut saya. Banyak faktor. Misalnya satu faktor lainnya adalah selain yang tadi fakta-fakta di lapangan bahwa yang harus sampaikan bahwa orang asli Papua itu benar bahwa 20 tahun yang lalu kita masih dengar data bahwa orang Papua itu 80%-nya ada di pedalaman, ada di kampung-kampung. Dan 20% itu punya tingkat pendidikan itu SMP ke bawah. Dan sampai hari ini misalnya pengalaman saya kemarin di beberapa kampung di Merauke dan Bovendigul bahwa 20 tahun yang kita dengar itu data itu masih sampai sekarang masih seperti itu. Ada orang yang hanya tamat SD, tidak selesai SD dan lain-lain. Jadi kita bisa bayangkan mereka punya pemahaman. Jadi ketika kita berbicara tentang retorika, tulisan yang baik, tulisan yang indah, itu tidak akan sampai di sana. Tapi ketika kita mendekatkan diri dengan metode yang berbeda, itu sampai. Misalnya dengan film untuk bercerita tentang persoalan-persoalan, untuk berbagi persoalan itu. Sehingga tujuan dari lahirnya Kalawai ORG ini memang agak sedikit berbeda dengan media sebelumnya. Dan juga memang kita undang teman-teman yang lain gerakan juga untuk memberikan masukan, memberikan kritik secara langsung kepada kami supaya ada hal-hal yang mungkin kita bisa perbaiki, itu kita bisa ini. Tapi harapan kami memang waktu pada saat mendirikan media sebelumnya juga kami berharap itu bisa mendorong banyak teman-teman supaya membuat media gerakan lebih banyak. Membuat media gerakan lebih banyak karena kalau media berita itu banyak teman-teman sudah buat berita-berita. Kalau kita ketik saja di Google tuh berita dari seluruh wilayah itu selalu ada. Tapi media yang gerakan yang melahirkan pemikiran-pemikiran dari kawan-kawan sendiri, aktivis mahasiswa atau aktivis buruh atau aktivis masyarakat adat yang betul-betul menulis dan menjadikan menulis sebagai bagian dari senjata dia untuk berjuang, itu masih sangat terbatas. Dan kalau misalnya kita masih tidak connect dengan teman-teman media lain, kita buat sendiri. Kalau kita tidak ini, kita lahirkan sendiri sehingga proses pembelajaran itu tumbuh, persaingan intelektual, perdebatan, kritik otokritik itu dia hidup. Walaupun itu proses kedewasaan menurut saya. Karena kita tidak bisa memaksa negara ini menghargai kita, kita mendidik negara ini berdemokrasi, tapi kita juga sesama kita harus dididik, saling mendidik supaya berdemokrasi, berbeda pendapat. Karena ini akan mempengaruhi ke rakyat, mayoritas rakyat. Dan tadi saya bilang ini, mereka itu melihat kepada aktivis, kepada pimpinan sosial politik yang ada. Ketika kita cara berdemokrasinya begini, itu yang akan diikut. Makanya demokrasi di gerakan ini kita harus membedakan demokrasi yang ada di pemerintahan borjuis ini, yang ketika mereka kalah dalam pileg dong bisa jadikan rakyat korban untuk perang dan lain-lain. Kita harus berbeda dengan cara borjuis mendidik rakyat. Dan caranya adalah dengan perdebatan, dengan kritik, dengan otokritik, dan juga yang melahirkan media-media baru yang betul-betul menjadi relevan dan bisa menjadi ukuran kita untuk melahirkan konsep-konsep tentang perjuangan, tentang bangsa, ideologi dan lain-lain.